tetap tenang karena Tuhan tuh selalu berserta dengan orang-orang nekat. Dapur nih kosong langsung gunung. Tuh mau cuci piring kan, cuci pakaian saya tuh cepat-cepat kan. Takut ada yang buat. Tiba-tiba tetap lengkap gitu ya. Tetap lengkap ya, rompi sama Tuhan susah ini kah? Tapi abang cuci piring ini pakai rompi, pakai helm. Pakai helm, cuci piring. Tiba-tiba tuh nak paham kontak. Teng. Itu bilang kenapa ini? Langsung hambur sudah. Dari pegunungan Bintang, gunung ini gunung beranak gunung jadi. Itu makanya dong kasih nama pegunungan Bintang karena dia gunung itu semua sentuh bintang kan. Narsum juga mau rokok juga. Nanti aja tak. Oke teman-teman, jadi hari ini kita lagi ada di Terminal 12. Lokasinya ada di Jalan Raya Holtekam, Bang ya? Oke, betul. Jalan Raya Holtekam, posisinya tepat di depan Mayu Resort ya. Mayu. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ini, Bang. Bintang tamu senior saya, Brigpol Generio. Banyak sekali kisah-kisah yang akan kita gali hari ini. Jadi abang dulu dia di Satgas Nemangkawi, Bang. Bang izin. Pertama-tama abang lahir besar di mana, Bang? Saya lahir besar di Jayapura. Di sini memang, Bang. Anjay, anak Jayapura. Japrak. Lebih tepatnya Anjay, anak Jayapura toh. Kalau polisinya Bang tahun berapa, Bang? Kalau saya polisinya tahun 2013. 2013. Lulus SMA Bang? Lulus SMA 2011. 2011 itu mungkin riwayat dari SD atau mungkin TK itu bisa Bang cerita singkat saja. Kalau saya riwayat TK sih, aduh saya lupa tahun berapa sih. Tapi TK-nya Kalam Kudus. SD-nya Kalam Kudus juga. SD tamat 2005. SMA-nya 2011. SMA-nya 2011. SMA-nya di SMA Negeri 1 AB. Amerika ya. Negara Kesatuan Republik Amerika. Sudah. Terus Bang, masuk pendidikan, terus penempatan pertama di mana, Bang? Saya penempatan pertama di Kabupaten Sarmi. Oh, Sarmi. Saya Kabupaten Sarmi. Gimana kondisinya sana? Ya, gimana ya? Berapa jam dari sini, Bang? Nikmati saja. Berapa jam, Bang? 6 jam sih kalau dari Jayapura. Itu ngebut. Itu lari santai kah? Lari 6 jam ini. Itu ngebut sih. Kalau normal, Bang? Normal jalan santai sekitar 7 lah karena kita pasti singgah singgah tuh untuk makan. Tapi tidak tahu sekarang ya kalau jalan mungkin sudah mulus kah karena juga belum pernah kembali ke sana. Itu abang di Sarmi sebelum masuk Satgas ya, Bang? Berapa tahun itu, Bang? Saya di Sarmi 2014, 17, 18, 19. Pas rasis demo. Oh, yang 2019 baru saya pindah ke kota ya. Oh. Berarti setelah abang pindah ke kota baru ke Satgas, Bang? Kota saya pindah ke Polresta baru saya masuk gabung Satgas. Oh gitu. Saya kira abang masuk Satgasnya dari Sarmi sana. Terada. Saya pindah ke kota baru saya masuk. Nah, masuk ke Satgasnya ini yang paling berkesan menurut abang? Yang paling berkesan Satgas itu Satgas itu tidak terlalu lama sih. Tapi yang paling berkesan karena saya pernah tugas tuh ditugaskan sih penugasan. Saya pernah ke Kabupaten Duga saya lumayan lama lah, 8 bulan. Terus itu, habis itu abang Satgas bagian apa itu? Mungkin bisa cerita sedikit kah? Karena Karena kita mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tuh. Satgas tuh kita di bagian tim penyelidikan sih. Penyelidikan. Ya. Penegakan hukum. Ya, lebih ke Jadi Satgas itu di dalam tuh masih ada bagian-bagiannya lagi. Iya, bagian-bagian. Satgas Nemangkawi nih, Bang? Iya. Ada bagian Humas, Binmas, banyak macam
Banyak bagian, Pak. banyak bagian. Orang satir lah, satir. Iya, kalau di Polresta tuh banyak satu. Berarti abang di apa orang bilang gakum, gakumnya ya, Pak. Penegakan hukum. Nah, abang di pedalaman sana abang sudah pernah injak mana yuk? Kalau saya penugasan sih Duga, terus Pegunungan Bintang dengan Kabupaten Puncak, Ilaga. Ilaga. Yang paling rawan menurut abang? Semua tuh susah ditebak gitu. Nggak bisa kita ini terkam ya. Nah, saya pernah dengar abang yang jalan kaki katanya dari Pegubin kah kalau nggak salah Iya, Pegubin. ke Kiwirok. Kiwirok. Itu gimana ceritanya, Bang? Kabupaten Pegunungan Bintang, Distriknya Kiwirok. kalau ibu kotanya Pegunungan Bintang kan Oksibil. Abang jalannya dari mana itu? Itu jalannya dari Kabupaten Oksibil sih. Itu Kabupaten Oksibil. itu kasus apa sebenarnya, Bang? Kasus itu tuh tahun 2021 waktu ketika apa? Kamu pernah dengar info yang suster dibunuh itu? Yang satu orang yang dibunuh, 3 orang selamat itu. Yang sampai telanjang itu kan bukan? Ya, mereka lari telanjang. Lalu selamatkan begini langsung ke sana, langsung ke Kodam itu. Ya, sudah diselamatkan. Yang pertama kan yang hidup ini kan dibawa oleh helikopter milik TNI, dibawa ke Kodam. Kalau yang satunya kan masih tertinggal di Kiwirok karena itu setengah mati untuk evakuasi. Berarti itu kakak dong tujuan ke sana untuk duduki itu atau untuk ini evakuasi yang sisa satu? Itu punya tujuan ke sana tuh ada. Itu punya tujuan tuh 3. Tujuan pertama ke sana tuh untuk evakuasi jenazah nih untuk dikirim pulang kembali ke Jayapura. Terus yang kedua kita amankan lokasi toh. Amankan lokasi, Sterilkan lokasi. sterilkan biar kita bisa kembali duduki itu. Kiwirok itu. Apa distrik Kiwirok itu. Terus yang ketiga kita olah TKP. Karena itu kan di distrik Kiwirok tuh kan kita tiba sana tuh sudah kosong sih. Banyak yang sudah dibakar, SD, bank, sama puskesmas. Abang berapa orang? Kita tuh kalau kita dari Satgas kita 12 orang. Di Kiwirok tuh ada polsek tuh, Bang? Ada polsek Kiwirok. Oh, baru gimana, Bang, kondisi polseknya? Masih bertahan mereka kah atau? Jadi waktu kita ke sana tuh sementara teman-teman ini yang di polsek mereka semua gabung dengan Pamtas. Jadi mereka satu pos tuh biar tidak terpecah-pecah gitu. TNI mereka, itu, jadi mereka gabung dengan teman-teman dari kita TNI di satu pos. Jadi polsek itu sementara kosong. Jadi pos Pamtas itu juga lumayan lah jauh dari polsek yang nanti kita tempati. Oh Bang, mungkin Abang bisa ceritakan dari awal sih, dari awal perjalanan lah, Bang. Perjalanannya Abang, terus apa saja yang Abang alami sepanjang perjalanan itu sampai bisa tiba di Dari Pegubin itu abang Iya, jalan kira-kira sampai Kiwirok. kalau Kiwirok. mungkin abang bisa mengira-ngira lah itu mungkin berapa jauhnya, terus berapa jam kira-kira bang jalan itu dari Pegubin itu, Bang? Dari Pegubin, dari mana namanya? Oksibil. Oksibil. Abang jalan dari Oksibil tuh menuju ke Kiwirok. Jadi pertama tuh ini saya cerita dari Jayapura kan? Boleh. bila perlu dari pertama kali Abang dong dapat taruna itu bagaimana? Dapat perintah itu untuk abang ke sana itu. Mana? Oh itu. Jadi itu tuh saya cerita dari awal, jadi pas kita baru selesai pulang penugasan lah dari banyak teman-teman yang dari daerah lain. Kalau saya dari daerah Duga, Kabupaten Duga, turun semua ke Jayapura. Jadi sebelumnya memang ada teman-teman yang di Oksibil yang ditugaskan di sana kan? Di Oksibil. Anggota organik lah. Bukan. Tidak, kita sama-sama Satgas.
Tapi itu kan bagi-bagi wilayah toh. Oh, iya. Jadi Oksibil juga ada kita teman dari Satgas. Jadi sudah kita pas lagi santai-santai di pos sih, di posko di Jayapura. Ya. Tiba-tiba kita ditelepon sama teman dari Oksibil kalau ada kejadian di Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi kita yang dari Jayapura ini diminta untuk penebalan naik ke Pegunungan Bintang ini. Ya sudah, sementara tunggu-tunggu, itu semua pulang. Pulang ke mana? Pulang ke rumah masing-masing toh. Berarti ke sini apa? Iya, karena kita di posko Jayapura. Oh. Kita pulang semua ke rumah masing-masing. Ya pimpinan bilang kita tunggu perintah lanjut saja. Jadi kita semua standby. Jadi saya pulang ke rumah. Di sekitar jam 4 sore. Saya pulang, saya tidur. Jadi saya taruh HP. Tidak ada sih. Ih, tiba-tiba saya ditelepon sama saya punya komandan dulu. Ditelepon untuk, halo, adik di mana? Saya bilang, nanti saya di rumah. Oh iya, adik besok ikut berangkat ke Pegunungan Bintang untuk penebalan teman-teman yang di sini untuk kita naik evakuasi jenazah di Kiwiro. Sudah kita karena anggota jadi siap saja. Mau tidak mau. Sudah kita berangkat. Oh siap besok. Jadi saya minta izin ke sampai tua. Saya bilang kalau saya mau berangkat besok ke Oksibil karena kita mau naik ke distrik Kiwiro untuk evakuasi. Sama itu marah sih, bukan marah tapi macam sedih juga kan. Iya, ya wajar. Sabtu kan baru tiba Terus berangkat lagi. Saya bilang mau bikin bagaimana lagi. Sama itu bilang, oh oke sudah kalau begitu. Ya sudah kita berangkat. Kita 5 orang dari Jayapura. 5 orang pakai pesawat kecil. Isian berapa itu? Dia tuh isi itu 7 orang. Satu pesawat. Sama barang. Jadi pilot dan kopilot. 5 orang di belakang. Sudah tong berangkat ke Oksibil, teman-teman sudah tunggu di sana. Sama tong punya komandan tuh. Tunggu di sana. Pas tong tiba di Oksibil, tong jemput tong di bandara. Kebetulan di sana tuh ada kita punya pimpinan langsung tuh. Kasatgas. Itu memang sudah standby di sana. Ya sudah pas kita tiba, jadi saya pikir tuh kita tiba, nanti besok baru kita jalan toh. Jadi pas tiba di pos, saya udah tidur langsung saya punya komandan bilang, persiapan nih, sebentar tong jalan. Langsung tong jam. Ada yang teman yang tong dari Jayapura nih, tong kaget no. Istirahat. Jalan. Sudah langsung tong tanya, pokoknya tong tanya lokasi-lokasi sudah sama tong punya teman-teman. Untuk bagaimana untuk sebentar tong jalan kaki naik. Sudah tidur tong jalan dari Polres itu menuju ke tempat titik yang untuk tong jalan kaki toh. Itu lumayan jauh sekali. Jadi tong pakai mobil. Jadi yang jalan itu Untuk titik start jalan kaki pertama ya. iya, itu lumayan jauh. Jadi kita harus pakai mobil. Jadi tong ada terbagi 3 tim. Tong 12 orang dari Satgas, terus dari Polres ini Pegunungan Bintang. Yang juga ada ikut. Sama ada tong rekan-rekan dari Brimob. Brimob apa itu? Brimob Kelapa 2. Oh. BKU. Iya. Jadi tong ada 3 tim. Jadi tong bagi itu 3 tim. Tong sekitar 35 orang. Jadi tong bagi 3 tim. Jadi tim pertama, jadi kita dibagi di lapangan apel tuh tim pertama sudah hitung 12 orang yang jalan di depan. Terus yang di tengah dari Polres. Yang penutupan belakang dari teman-teman dari Brimo. Berarti abang yang buka jalan nih? Iya, jadi itu yang jalan 12 orang ini nih yang speed depan ini. Iya, di Buka depan. jalan depan. Tapi sebelumnya kan ada tong dari tong punya antara 12 orang ini kan suara yang pernah jalan kaki Suara yang juga. pernah, Iya.
Jadi dia tahu mana jalur-jalur yang sudah harus tahu dilewati. jalurnya. Itu sudah siap. Jadi sudah dong lepas orang, tong pakai mobil. Tong pergi ke titik di mana tong jalan kaki. So tong naik gunung, pakai mobil, so ih, dalam hati sini jauh sekali belum sampai itu. Ini masih pakai mobil, belum jalan Mobil. kaki. Naik gunung tong turun lagi. Turun, tong tiba di kali. Ada kali satu. Saya tanya anggota, rekan-rekan dari Polres bilang ini kali Digul. Tong nyebrang kali baru tong diantar lagi pakai motor. Motor-motor kayak Lex gitu. Tong punya. Misalnya polisi ke motor. Berarti batas mobil sampai sana saja. Ya, itu menyeberang kali jalan kaki, baru tong naik motor. Karena itu jalan untuk motor hanya kecil toh, tidak bisa mobil. Di jalan setapak gitu. Untuk motor menyeberang. Sudah tong baku-baku antar karena motor terbatas toh, karena pakai anggota Polres juga dong motor kayak Lex. Ya tong sambil tunggu antri, tong dilepas. Sampai akhirnya tong semua sama-sama di titik itu. Terakhir untuk tong jalan kaki. Jalan kaki. Itu sekitar jam. Tong tiba di titik itu sekitar jam 5, setengah 5 sore. Tong tiba di situ. Tong tiba, langsung tong komandan bilang, ini apa? Tong makan dulu. Baru ada itu ada kita punya Satgas Gakum toh. Satgas Gakum juga ada ikut. Sudah sementara kita makan. Jadi saya tanya ke teman-teman. Bro, sebentar. Tong lewat mana ini? Tanya ke rekan. Bilang, tong lewat ini. Baru teman bilang, tong lewat ini. Bukit. Gunung di depan nih. Bisa lihat gunung juga tuh macam malaria juga. Macam-macam tiba-tiba mau sakit mendadak lagi. Istilahnya lihat gunung langsung mental jatuh. Lihat gunung begini. Oh langsung gunungnya terjal kan? Iya begini. Jadi tong naik gunung tuh tong bukan daki begini. Tong siksak begini. Siksa. Kira-kira kalau sama gunung yang Sentani Siklop, Aduh, Siklop masih rendah. rendah. Tuhan. Lebih pegunungan bintang, gunung ini gunung beranak gunung jadi. Itu makanya dong kasih nama pegunungan bintang karena gunung itu semua sentuh bintang kan. Ini sudah saya lihat gunung baru gunung tuh tong tidak bisa lihat di ujung karena tertutup ini toh awan. Sudah. Jadi tong menyeberang kali dulu. Oke, tong tunggu sampai gelap. Gelap baru tong menyeberang. Sudah tong keluar. Tong 12 orang duluan baru tong tapi tong baku ikut. Tong nyebrang. Tong naik gunung, jadi saya perkiraan tuh tong jalan tuh jam 6 sore. Saya perkiraan mungkin tiba di atas tuh nanti jam-jam 9 kah, 10 kah. Malam. Tiba di puncak gunung kan? Iya. Baru tahu pegunungan bintang tuh dingin. Betul dingin. Saya pernah juga tugas sana. Jadi karena tong jalan jauh, tong komandan bilang sama orang bahwa barang seadanya saja. Karena ini tong naik gunung. Medannya. Iya. Jadi Abang punya perlengkapan apa aja? Jadi tong perlengkapan itu saya bawa ini apa? Vest, body vest, Iya, body vest pasti. Pasti tong pakai helm, senjata, tas. Tapi tas tuh isi tuh saya bawa tuh bempeng 4 biji aja. Sama tuh dapat bagi ekstra jauh 1 kotak. Masing-masing orang tuh dapat bagi satu kotak. untuk tambahan tenaga. Air minum saya tuh tidak bawa, tuh bawa botol kosong karena tuh sungai kali banyak toh. Kali banyak. Itu tinggal ambil. Nanti ambil air. Ambil air saya. Baru air kan dingin toh. Itu minum air es gitu. Beres lah. Terus toh. Sudah panjang. Jadi tas tuh ringan. Tapi rompi kan semua lengkap. Iya. Beban tuh Lumayan baru tuh, iya. senjata. Wih, helm lagi. Naik gunung naik. Jadi sudah tuh naik. Itu lepas tuh dari jam 6 sore. Sudah tuh kan jalan malam toh. Iya. Tuh jalan. Saya kira nih tiba tuh nanti jam 9 kah 10 kah. Karena saya rasa cepat saja. Naik mungkin macam tersampai kah. Karena zigzagnya itu. Iya, macam tersampai. Sedikit lagi. Aduh. Sedikit itu sampai tiba jam berapa? Tiba di atas jam 3 subuh. Kamu masih ingat jatuh tiba di puncak di atas jam 3 subuh. Itu baru puncak saja. Itu baru dia puncak. Iya, karena saya lihat jam tuh. 3 jam jadi. Baru kan gunung jadi langsung jurang tuh. Ya tuh jalan tuh berat kiri begini.
kanan juga ituan. Kok jatuh hari ini mungkin 7 hari kemudian baru Baru tiba. dapat. Karena Masalah tinggi, tinggi sekali. Baru untuk penerangan jalan kalau di dalam hutan itu kan pakai apa? Maksudnya kan ada senter gitu. Atau jalan tuh pakai itu. Senter korek. Korek-korek yang ada Iya. senter di bawah ini. Ayo. Biar tidak terlalu terang iya, tuh. betul juga. Biar ya anggaplah Karena nanti. mereka mau Kita senyap. ini kan mau senyap. Senyap. Mampus tuh. Masuk dalam diam jalan. Tiba di atas. Oh, saya lupa. Tong bawa mie. Indomie, super mie. Iya, itu kan Super mie itu ringan. 2. Itu kan ringan. Masih ingat dalam sabda itu super mie. Super mie kari ayam 2. Masih ingat satu rotan. Terus itu jalan. Sampai di atas tuh istirahat. Baru ini hujan nih. Baru hujan tuh bukan hujan deras. Hujan macam rintik-rintik. Baru di atas gunung tuh. Dingin. Dingin saja. Dingin. Salah-salah hipertermia itu. Iya. Tangan tuh semacam dingin. Jalan tangan macam gemetar-gemetar. Tapi karena memang harus jalan tuh. Kalau tong diam lama tuh nanti macam dingin. Iya. Biar tubuh tuh panas, Panas. badan panas sih. Jalan naik sampai di gunung atas baru Tompo kemudian bilang ini nih tuh akan turun gunung terus jadi persiapan ini sudah tong turun gunung turun jadi saya kira mungkin turun ini langsung tiba sudah terada turun gunung tong masuk satu kampung itu nama tuh kampung tuh Oksebang Oh, sih bang ya. ini di tengah hutan nih masuk gini tong ketemu bapak saat jadi bapak diarahkan orang untuk tinggal di punya macam tempat toh sudah tong sama-sama dengan teman-teman dari Polres Pegunungan Bintang ya teman-teman dari Brimob tong tinggal sama-sama jadi tong dulu di pacet rumah begini orang tua dia bilang begini anak kamu minum ini apa kopi jahe. Terus saya pikir sama ada kios di mana? Bilang kopi jahe itu. Tidak ada kios di sini tengah hutan nih. Udah bisa tahu orang kopi jahe itu. Ternyata kasihan Pak Citrus memang belanja dari kota toh. Memang untuk dia punya kebutuhan untuk di kampung. So Dong, bapak dikasih untuk abang dorang. Abang bisa gambarkan kampungnya bagaimana, Bang? Ada berapa rumah gitu? Aduh itu gelap katun tiba. Oh iya, nggak bisa lihat apa-apa. Tong jalan juga tuh kan sebelum terang. Jadi saya cuma tahu tuh ada tinggal tuh ada mungkin sekitar Berapa pemukiman aja. 5 rumah tapi ada rumah-rumah bagian di bawah lagi tapi saya tahu itu apa rumah. Itu di lembah sudah itu, Mai. Dia macam di lembah gitu. Di bawah kaki gunung lah. Iya. Di bawah sudah. Terus tong istirahat. Kan semua terang-terang baru tong jalan. Setengah 6 kan? Itu kan lembah tuh jadi gelap. Baru tong jalan. Jadi sementara tong istirahat itu memang tong pergunakan baik-baik sudah istirahat. Duduk dalam honai, tong kasih menyala itu. Biasa kan dalam dong rumah kan ada macam api unggun di dalam honai itu. Sudah. Itu tong yang 12 orang itu duduk lingkar itu. Karena tong satu honai itu. Teman-teman lain dong pakai honai lain-lain. Duduk lingkar honai jadi tong jemur tong baju Yang basah-basah semua. yo kos kaki. Baru itu mengantuk. Capek lah. Jadi duduk di apa nih? Api unggun toh. Sedikit lagi tuh alis-alis mata tabakar karena Mau jadi iya mau jatuh-jatuh gitu. Saya kos kaki itu saya tabakar karena saya gantung dekat ini toh. Saya pas sarung gini jempol ke di atas. Terapa sudah yang penting sukri. Karena bilang tuh harus jalan sebelum terang. Sudah tuh persiapan. Tuh jalan kaki. Jadi tuh jalan saya kira mungkin sudah jalan lurus kan. Itu nih gunung lagi. Aduh. Tuh tiba di kali ada sekali kecil satu. Ada dia punya air ini toh. Iya. Terjun gitu. Ya. Kecil aja. Tong ada tumpah aires. Aires lah karena memang kali itu dingin toh. Terus masuk ekstra jus. Ekstra Tanpa jus pakai lagi. es batu lagi. Terus masuk ekstra jus yo. Oh, itu top Taruh. sekali. Di Topka tengah hutan ini. Tengah hutan baru jalan baru minum ekstra jus toh. Itu segar sekali. Segar sekali. Sudah tuh naik gunung itu lah. Tuh naik gunung nih saya kira mungkin tuh naik cepat kan. Itu naik itu mungkin 1 hari. Tuh jalan kaki gunung nih. Abang naik gunung 1 hari nih. Iyo. 1 hari tuh naik panjat gunung saya. Dari pagi itu tuh panjat gunung sampai Kita mau besok pagi.
gelap. Jam berapa tuh? Sekitar jam 9 Malam. Yesus, Mas. malam. Itu dari abang pertama jalan itu sampai yang abang bilang titik itu tuh sudah 2 malam. 2 malam. 2 malam. Sudah 2 malam. 2 malam. Tuh dapat 2 malam tuh di jalan sama singkat sekali. Pas malam tuh, baru bulan terang tuh. Ini dingin saja. Dingin, ciu. Siap. Selimut jauh lagi. Selimut aja ya, Pura kah? Tidak ada pikiran-pikiran itu. Cuma pikir saya, maksudnya tong selamat saja toh. Tong selesai, tong petugas langsung tong pulang. Sudah. Jadi pas jam 12 tuh, tong istirahat di atas gunung. Istirahat juga sebentar aja. Istirahat mungkin setengah jam kan. 1 jam. Baru dari situ tong turun lagi. Turun gunung. Jadi turun gunung itu tuh, tong komandan bilang, sudah ini turun ini, langsung tong dapat. Distrik Kiwirok sudah. Jadi persiapan, hati-hati toh. Jadi tong turun tuh macam ikut alang-alang gitu. Alang-alang panjang, kita turun. Macam dia alang-alang di Bukit Teletabi sana. Tapi ini dia lebih tebal lagi toh. Terus tong turun gunung. Turun. Terus lihat lampu titik, lampu satu saya nyala. Oh, itu mungkin polsek kan. Masuk dekat, tapi macam tersampai-sampai. Jalan sampai. Aduh, tapi lebih bagus tuh naik gunung daripada turun gunung kan. Gemetar kan? Gemetar karena tuh dengan beban tuh baru tahan. Iya, Tumpuan ini. tahan tumpuan beban Badan lagi. Badan dengan beban yang kita bawa. Iya. Ini macam ngilu-ngilu kan. Macam ngilu-ngilu. Apalagi sejalan 2 hari. Ayo, jalan yang pakaian itu lagi. Baru ini lengkap lagi maksudnya dengan rompi, helm, tas, baru pegang senjata lagi. Padahal tuh nggak ada bawa ini apa mantel. Tapi terpakai. Jas hujan, terpakai. Tuh kemudian terpakai gitu, masuk pakai. Pimpinan depan terpakai, Iya. jadi yang di belakang juga jangan ada yang pakai. Jalan santai aja, tabrak hujan nih, maju. Turun gunung, jadi tuh tiba. Jadi pas tuh mau tiba di bawah di Kiwirok nih, saya yang teman nih. Tuh ada istirahat. Itu tak tidur. Tak tidur di itu. Tengah hutan. Terus teman-teman lain sudah jalan. Bah, Si Jaka kamu dua sendiri. Iya. Itu macam cerita-cerita begitu. Macam santai tuh kira teman-teman sudah istirahat. Istirahat ikut orang tuh. Terus jalan. Jauh. Lumayan. Sudah teman yang ada sapleting. Dilari ke Bali, bro. Itu ada berapa orang lagi, orang di atas gunung. Wih, kamu bangun. Yang lain sudah sampai di Bogor, kamu bro. Masih tinggal di sini tuh. Maksudnya itu kenapa? kecapean. Capek. Macam halu gitu. Jadi Sempat halu juga. Halu kan. seolah-olah tertidur sebentar, tapi Tapi lama. Saking capek dong. Saya ini sudah naik gunung, turun naik. Sudah tuh tiba di Kiwirok tuh jam 5 pagi. Sama singkat-singkat. Jam 5 pagi. Tuh tiba di landasan. Tuh tiba, kemudian bilang kas lurus kaki dulu di situ. Itu kas lurus kaki. Nah sudah jantung terlalu lama di landasan. Tuh naik ke polsek, komisi polsek. Tuh naik ke polsek ke atas. Itu istirahat toh. Baru polsek itu kan, saya kan di distrik juga memang jauh juga dari kota toh. Jadi polsek tuh bangunan tuh setengah batu gitu. Batu setengah, Atasnya papan. terusnya papan. Sama kayak Forest toh. Yo, gitu. Jadi dia punya bentuk tempat itu kan jadi Kiwirok tuh nih, kecil aja. Di distrik kecil saya tapi jurang-jurang semua. Oh, pinggirnya. Berarti dia macam di tengah terus di pinggirnya semua jurang. Jurang baru gunung di belakang gitu. Jadi tuh ikut gunung ke belakang tuh untuk masuk ke Kiwirok itu ikut pinggir-pinggir gunung. Saya lihat gini, ini jurang semua. Itu tiba sana tuh setelah ada apa-apa. Kosong, kesian, gedung-gedung terus hangus semua. Tanya, ini suster almarhum nih, ditaruh di mana sama teman-teman yang luka-luka tuh? Memang ada di pantai sama anggota polsek juga dari atas.
Oh yes. Jadi tong baru, saya baru taruh kepala begini istirahat toh jam 7 pagi kan. Istirahat. Tiba-tiba tong dapat hambur, Kontak. kontak. Jam berapa? Pagi jam 7 kan. Kita masih ingat sekarang. Dia hamburnya dari posisinya atas. Atas, dari bawah. Atas bawah lah. Karena kaget kan. Kemudian yang pimpin kita bilang sudah semua tenang aja. Sudah kita tenang di dalam polsek itu semua dalam polsek itu polsek. Tapi itu kan ada beberapa rumah toh, macam rumahnya Kapolsek gabung langsung dengan polsek. Jadi itu sama ada kios kecil saat. Jadi anggota Polres, Brimo, baru kita yang di rumah Kapolsek gitu, kita yang ngisi. Kakak kamu 12 orang itu? 12 orang. 12 orang yang Isi rumah. isi rumah Itu hanya ini aja. cuma beda-beda sedikit ya? Beda ini saja tembok aja. Tembok aja? Semua satu rumah gitu, tapi beda tembok kan. Tinggal sama-sama. Saya itu dapat hambur. Jadi itu kemudian bilang sudah tenang aja, tenang. Jadi tenang. Untung ketong semua tuh macam tidak ada yang panik. Ketong semua tenang, santai. Aceh bilang, sudah. Sekarang nih, ketong bagaimana cara kita harus maksudnya kasih Pukul mundur mereka. pukul mundur dorang. Jadi ketong juga balas toh. Balas. Dalam arti ketong pukul dong mundur biar tong bisa evakuasi jenazah. Jadi tong baku maksudnya kontak tembak tuh dari jam 7 pagi kan sampai jam 12 siang kalau tidak salah. Wih, lama banget. Lama. Sempat baku balas itu? Iya sih, tong pukul dong mundur toh, tapi sempat tong baku balas. Baku balas itu. Tapi kan tong tuh mana ya? Tidak tahu dong punya posisi. Iya, betul. Cuma dengar suara tembakan aja dari mana? Berlindung, tong pukul mundur doang. Ya sudah pas tong pukul mundur dorang, akhirnya tong bisa evakuasi ini. Tong calling ke Jayapura toh, kalau sementara ini dong sudah mundur ke belakang. Sudah berhasil lah kita evakuasi. Jadi kita telepon ke Jayapura untuk evakuasi jenazah. Pakai helikopter. Yang masuk helikopter di situ untuk evakuasi jenazah tuh helikopternya dari dong punya rekan dari TNI dong helikopter. Jadi dong evakuasi ada beberapa yang luka sama suster yang meninggal ini. Wih, itu sadis kan. Karena kasihan suster itu juga sudah tinggal berapa lama toh? Karena setengah mati untuk dievakuasi. Pasca kejadian itu langsung tinggal berapa lama? Pesawat yang mau masuk saja tuh dapat tembak semua. Makanya tuh masuk ke sana untuk pukul mundur ya, sterilkan tempat toh. Tong sama-sama dengan teman dari Brimob, tong sterilkan tempat, baru Brimob duduk di Kiwirok itu. Jadi sudah tong di Kiwirok tuh sekitar 4 hari saya di Kiwirok. Jadi tong punya tugas di sana tuh yang tadi saya bilang 3. Evakuasi, sterilkan tempat sama tong olah TKP. Setelah tiba, besoknya tong olah TKP. Olah TKP, Bortoni kan semua kan pakai sepatu boot toh. Bortoni saya ini baru 1 kali ke wilayah itu toh. Jadi maksudnya kan tong masuk di orang tempat kan tong tidak tahu di bagian-bagian sebelah mana. Tetap tong standby saja. Jadi karena mungkin dalam situasi genting, tong evakuasi tempat itu terlalu lama. Cepat saja, 1 jam saja tong evakuasi. Tong ambil sampel-sampel aja, bekas-bekas kebakaran. Langsung tong kembali ke Polsek. Jadi distrik itu dia di bawah, bandara di atas, baru di atasnya lagi Polsek. Jadi macam tangga-tangga begitu. Staf-staf. Iya. Polsek yang di atas. Itu di atas tuh setengah mati kah. Mau makan sih setengah mati. Mau mandi sih setengah mati.
Karena kondisinya, tambah Iya. kondisinya begitu lagi. Baru tuh selangnya tinggal ada bekas putus terus dari dorang toh. Iya. Itu selangnya, berarti selangnya di bagian atas. Iya di atas gunung. Terus bagaimana? Terus tong naik sambung. Tapi tong naik sambung tuh macam Tuhan, tong lengkap semua. Berapa orang naik? Itu rame. 1.000 naik untuk pasang selang, sambung selang saja. Sambung selang air ya. Iya. Karena di dumpu tempat tuh atas gunung. Ini tuh bawa paling lewat radio saya. Air ngalir kah? Ngalir. Sudah. Sudah. Itu baru. Turun lagi. Baru dapur nih kosong langsung gunung. Tuh mau cuci piring kan, cuci pakaian saya itu cepat-cepat kan. Takut ada yang buat. Tiba-tiba Oh, tetap lengkap juga ya. Tetap lengkap rompi sama Tuhan susah ini kah? Tapi Cuma abang mau cuci cuci piring piring. ini pakai rompi, pakai helm. Pakai helm, piring. Baru itu pesawat yang bawa tombak mah tidak bisa masuk. Ya karena ditembak tuh. Tembak terus. Ya sudah tuh tantan demi saja. Sama ada ini. Teman satu di kios di samping toh. Tapi teman ini di sama dia istri dong. Mengungsi. Pura ya. Terus mengungsi aja, pura kosong. Ton telepon lagi bawa pakai HP itu. Satelit. Telit. Bilang, tuh bongkar kios kah, tuh ngambil makanan. Karena tombak mas tidak ada tuh. Kita kira tuh bongkar kios itu. Karena kebetulan ada Pak Kapolsek. Di Wirok juga yang ikut tuh. Pak Kapolsek bilang, sudah itu siapa anggota yang saya tanggung jawab. Masih terselamatkan dengan untung ada kios. Ya. Biskuit tuh. Biskuit pegang. Itu kalau tidak ada itu tetap kelaparan juga. Setiap hari, aduh tuh tinggal tuh tidur tapi dengar bunyi tantang. Tapi mereka pancing-pancing terus, Bang. Pancing-pancing terus. Gara-gara. Gara-gara. Cari gara-gara. Belum cari gara-gara. Lagi udah tahu suara yang naik tuh. Iya. Tapi intinya Tom punya misi yang pertama tuh Tom selesaikan semua. Mission komplit. Tapi Bang, itu dari kontak senjata itu ada korban tidak? Dari mungkin pihak musuh dengan dari abang dorang. Kalau dari musuh sih saya kurang tahu sih. Karena mereka di dalam, kena dan tidaknya kita tidak tahu. Tidak tahu. Tengah hutan ya. Kalau dari kita sih pertama tuh adik dari Brimob meninggal dunia juga sih. Jadi waktu mereka masuk untuk tempat itu kan biasa kita masuk untuk subuh-subuh jaga-jaga tempat tuh sekitar sini. Jadi tiba-tiba adik itu di bagian sekolah yang sudah terbakar. Adik Brimob ini kan yang pimpin di depan tuh. Ada adik Brimob. Dipimpin di depan. Jadi dong di pegunungan sana tuh dong punya tangga-tangga tuh kan macam harus tong naik dulu ini. Dong bikin tangga juga pagar tuh pagar tuh harus tong naik. Baru tong turun lagi. Turun nih. Jadi pas dia naik itu tiba-tiba langsung itu juga kebetulan tong berbeda tempat. Itu cuma dengar bunyi tembakan satu kali. Tang. Kena dia ya. Hening tuh berapa lama? Sekitar ya mungkin 2 menit lah ini. Terus sampai 2 menit. 1 menit nih. Tiba-tiba dari teman-teman dari Brimob dong balas. Dong balas itu. Tang. Itu bilang kenapa ini kenapa? Dong hambur sudah. Orang koleng lewat radio kalau ada yang kena. Ada korban. Ada yang kena. Wih. Pas ada yang kena tuh langsung macam. Saya juga macam gimana nih? Macam tiba-tiba macam kaget gitu tuh. Tuh jalan sama-sama. Ini tiba-tiba adik nih. Dia kena tembak. Borong bawa dia kan di samping kita tuh. Kan tuh borong bagus sebelah. Dong evakuasi dia dari bawah. Siap. Padahal tuh dia yang jalan sama-sama dengan kita. Paling depan, dia ikut kita. Oh, dari Dari awal. 12 orang itu. Ikut kita depan. Sus, beri nama. Jadi dong pas evakuasi dia kembali, sudah tong. Karena teman-teman juga kan macam shock toh, sedih. Tong semua macam sedih juga, tong nangis. Waduh, ini kenapa bisa terjadi kayak begini? Tapi tong kemudian bilang sudah semua tenang. Tidak usah terlalu panik toh. Tong harus pikir, tong ke diri juga jaga keselamatan. Sudah pas dari situ, tong telepon ke bawah kalau ada yang kena. Pas ada yang kena, langsung helikopter masuk. Besoknya helikopter masuk. Jadi semalam dulu dia.
Kasihan. Bagian apanya kan? bagian sini. Tidak semalam kalau tidak salah ya. Bagian sini. Itu telepon helikopter masuk. Kira-kira sore. Helikopter polisi masuk evakuasi dia. Wih, pasti dievakuasi macam keadaan meninggal gitu tuh. Itu pas kebetulan Jayapura kan pon tuh. Betul. Pon apa dong ada bikin di Jayapura. Saya bilang ini mimpi apa Jayapura dong ada pon baru tuh ada baku tembak di atas sini. Wih, dong ada senang-senang pampon baru tuh ada baku tembak sini. Enak sekali dong di sana. Kalau tidak ada Setengah mati itu Apalagi ada ada kehilangan satu itu personil. lagi. Mau mandi saya setengah mati harus sambung selang. Baru sambung selang bukan masalah sambung selangnya. Iyo. bukan jalan tinggal langsung sambung ya. Ini harus lihat kanan kiri lagi. Kanan kiri. Tuhan. Sudah langsung saya dalam apa? Rumah tuh saya pikir, nah Tuhan. Baru itu kan ada senior satu di Polsek itu dia punya wifi tuh. Dia pakai wifi. Pokoknya wifi apa tuh? Biar bisa tersambung ke internet. Dia sudah abang dikasih kita voucher, baru kita bisa kasih kabar ke keluarga dong di Jayapura karena juga tunggu-tunggu tom kabar. Sudah 2 hari terada kabar. Dong di atas bagaimana? Apalagi dong dengar lagi ada. Dong sudah evakuasi jenazah, baru ada lagi yang kena tembak. Korban ya. Itu lah telepon ke dong di Jayapura bilang kalau tong di sini masih aman. Jadi sudah langsung hari keempat. Jadi saya punya komandan dia bilang, kita punya tugas nih selesai. Teman-teman dari Bimob sudah datang duduk di tempat, lokasi steril. Itu juga Bama sudah masuk. Pesawat sudah masuk. Pesawat bisa masuk. Pesawat bisa masuk doang dari Bama. Sudah. Itu yang maksudnya sudah seenak tuh. Tapi selama tuh tinggal di sana tuh, macam tuh jalan patroli apa? Masih was-was lah. Iyo, patroli di sekitaran pemukiman warga tuh, distrik. Itu tuh apa sambil siaga tapi orang puriknya tetap tuh ngambil kah. Berarti itu kondisinya sudah kosong semua itu bang. Kosong tidak ada orang sama sekali. Itu kayak abang patroli di kota hantu. Gitu. Iyo, karena warga yang mengungsi saya tuh kita ketemu di jalan. Warga lokal juga. Iya. Warga lokal juga mengungsi Anak-anak kecil tuh mau ketemu di jalan. So karena kaget itu tuh, ini siapa ya? Warga dong semua nah tuh mengungsi dari Kiwiro, tuh kembali ke Sibiro. Tuh dapat di jalan, tuh tanya situasi dong bilang Kiwiro kosong, setelah orang sama sekali. Itu misalnya tuh kota mati. Berarti yang bertahan ini hanya anggota Polsek dengan yang Satgas Pamtas. Pamtas di atas. Pamtas, Polsek, Brimob, kita. Barang tuh kota mati. Orang-orang, maksudnya setelah ada orang tuh, itu lihat rica-rica tuh. Aduh, makan terada rica juga, terplis tuh. Baru rica-rica. Pegunung Mindang tuh. Hijau berkecil-kecil tuh. Iya, kecil betul. Sak. Isi semua dalam sak. Pulang tuh. Itu penting sekali. Penting sekali. Pulang tuh makan tapi teman lain tidak boleh tahu kalau tuh ada borica. Saya nanti minta barang foto dari. Padahal saya tidak tahu kalau semua ini ada borica. Masing-masing juga ada Masing-masing juga ada borica. Di sana baru kita tahu rasa bersyukur bang. Iya. Barang kecil begitu Terus terasa sekali yuk. Penting gitu terasa sekali. Terus waktu setelah mungkin singkat cerita saja, setelah abang punya 3 tugas itu selesai, abang jalan pulang tuh naik pesawat atau jalan kaki lagi? Tuh naik pesawat. Puji Tuhan tuh naik pesawat. Untungnya. Kalau jalan kaki Aduh, harus pikir tuh jalan kaki kembali Tuhan. Sudah. Pasrah saya sudah. Aduh. Karena sudah terserah sudah. Tapi kalau saya juga pikiran juga bang, pesawat masih bisa ditembak ya. Pesawat tuh lubang-lubang nih. Tapi untung yang pilot. abang naik ini. Iyo. Untung pilot tuh. Untung dia mau. Dia memang dia sakti sekali. Tapi dia pilot tuh juga soal marum jadi. Hah? Pilot yang bawa kita di soal marum. Di tabrak landasan kan dia salah mendarat bro. Ditabrak di Kabupaten Nilaga. Apa masih ingat pilotnya betul tuh? Saya masih ingat sekali. Memang di ranger sekali. Di jagoannya cuma dia saja yang berani masuk. Pilot-pilot lain tak mau masuk. Masalah situasi begitu, tiba-tiba dapat tembak. Pesawat ini lubang-lubang tapi santai aja.
posisi ini pesawat sudah lobang. Iya. Maksudnya kan juga tidak tahu lubang di mana kan, dong. Dia kan tidak tahu. Dong. Iya. Pak jadi pede aja. Di bawah Obama sih itu pesawat lobang-lobang. Dia bilang, apa-apa. Selagi masih bisa terbang, terbang. Bang, lu kalau pede ini sabar dulu. Ya. Tidak. Tidak. Ada. Tinggal saja Jepura kah. Sudah. Dia hitung pengamanan landasan untuk di mendarat toh. Dia hitung komandan bilang, sudah, kamu pulang duluan saya sudah. Nanti biar saya dengan berapa orang, 5 orang tuh tinggal di sini. Dia hitung yang pulang duluan kembali ke Oksibil. Tuh pulang kembali ke Oksibil, 5 orang itu. Yang berangkat dari Jayapura. Tuh berangkat kembali ke Oksibil, tuh dapat suruh standby Oksibil tuh. Karena nanti semua pulang ke Oksibil. Udah tuh pulang ke Oksibil. Tuh pulang hari itu. Jadi tuh komandan bilang sudah nanti besoknya baru komandan dengan teman-teman lain tuh. Nyusul. Nyusul. Tuh pulang langsung. Karena hari itu kan tuh tidak tahu kalau tuh mau pulang ini. Jadi sementara di pos, tiba-tiba komandan bilang, "Woi, 5 orang persiapan naik ke pesawat. Turun Oksibil. Bursa sementara saya celana pendek. Sindal-sindal jepit, bursa sindal sebelah putus lagi. Bursa pakai jaket, rompi, helm, kain senjata, tas. Ya sudah, barang-barang yang ada saya lompat naik pesawat langsung. Itu 5 orang. Seadanya saja. Itu dalam hati gembira. Gembira tuh ketika pas tali pas dari landasan. Kalau masih di sana, kalau masih di tempat, masih bisa dikekir. gembira tahan dulu. Tahan dulu. Siu. Pas di take off naik, sejauh baru lihat kiwirok tuh. Dia bilang, "Siu, terapap yang penting ada cerita hidup. Setengah mati di sini juga jauh dari kota, tidak ada signal. Makan saya susah, mau cuci piring saya setengah mati. Akhirnya pakai putus. Akhirnya tuh tiba di Oksibil kembali. Itu baru plong. Belum, tong kontak, bilang kalau tong setiba tong kontak ke teman-teman di sana. Terus yang masih sisa itu? Masih sisa tuh, dong rencananya tuh besok baru pulang. Tapi ketika waktu dong mau pulang, tiba-tiba gini, Kopsap komandan yang pimpin kita nih dia kena tembak. Wes. Kena tembak mau naik pesawat kah? Mau patroli sih. Itu sementara lagi mau turun patroli pagi. Karena ini persiapan selesai patroli pagi. Mungkin tunggu pesawat siang masuk baru turun. Kena tembak bagian apa? Di dada. Meninggal langsung. Tidak. Siapa kan namanya bang? Komandan apa? Saya punya komandan tuh hari Kayaknya dia dari awal cerita itu Iya. dia jadi ikon sebenarnya. Iya, Dia pimpin abang, dia yang kasih tenang abang dorang. Ranger. Nyalinya berbeda kan? Orang apa Mentalnya beda. beliau itu luar biasa sekali. Itu macam sudah pemimpin sudah gitu. Jadi kita macam untuk kasih tenang kita yang itu. Istilahnya dari saya dengar abang pun cerita dari tadi nih. Sosok yang saya masih yang saya tandai dari tadi itu abang punya ini. Apa komandan ini? Kemudian sekarang ada di Wamen. Beliau punya nama tuh, waktu itu beliau pimpin kita tuh, beliau masih pangkat Ibtu. Sekarang beliau AKP Budi Basra. Beliau memang orang Brimo. Memang nyalinya beda. Beda sih. Beliau memang luar biasa karena beliau kan orangnya pengalaman tuh. Masalahnya ini baku tembak masih bisa kasih tenang. Itulah. Iya. Kalau tidak tuh mungkin tuh suka kacir-kacir ke apa. Panik attack toh? Iya, panik ke apa. Tapi untung beliau untuk kasih tenang. Nah. Beliau tuh selalu macam kita macam apa di jalan, beliau yang selalu bilang hati-hati, tetap waspada. Ingatkan terus lah biar Ingatkan terus. biar anggotanya selalu Itulah orang bilang waspada tuh. instingnya orang tuh beda-beda. Karena istilahnya kan beliau ini sudah jalan kaki, sudah intinya sudah pengalaman di pegunungan lah. Dia punya insting apa? Dia masuk Brimob tuh memang sudah mendarah daging. Sudah ada. Sudah mendarah daging sih. Karena sudah Insting muda tuh. pasukannya ya. Memang pasukan. Memang pasukan
luar biasa. Tapi pada saat itu tidak meninggal, puji Tuhan. Tidak. Langsung kebetulan pas belum kontak Kena rompi berarti, Bang? kena rompi. Oh, Kena di rompi sih. itu Tuhan masih jaga dia gitu. Memang terlalu luar biasa sekali. Kayaknya tuh ada berita-beritanya tuh kayaknya ada. Iya. Ada. Nanti coba cek saya Sur, Iya. beritanya. Itu ada fotonya pasti ada tuh. Pastinya ada. Itu luar biasa Kalau loh. di berita kan pasti ada foto tuh. Bang, Iya. itu kayak selamat. Iya. Saya kayak Film apa namanya yang 12 orang juga itu? Oh, 12 strong. 12 Iya. strong, 12 strong. Kayaknya sama. kayak Ini the Ya, realnya ini. the nyawa pada real. saat itu bisa saja berhenti tapi masih bisa selamat. Tapi sabar, kemarin saya dengar tuh katanya sempat mau dibuatkan film. Kan? Aduh, Cuman Betul loh. ada info-info kayak begitu. Iya, ada info-info juga. Ada kayak gitu. info-infonya kayak begitu. Sempat mau dibuatkan film. Kan? Tapi untuk info lebih lanjut kayaknya Belum ada perkembangan sampai belum sekarang. belum ada. Weh, kalau itu jadi filmnya, Bang. Keren. Sepertinya Man strong. Abang dia punya komandan tuh bisa jadi next narasumber. Iya, mungkin kalau beliau Luar berkenan biasa sekali betul. bisa jadi narasumber kita nanti Tapi beliau sekarang kan di Wamena, Bang, ya. Siapa tahu kalau beliau ada Dan Yon waktu sekarang toh. jalan-jalan ke Jayapura tuh. komandan batalion di Wamena. Dan sudah semoga beliau lihat video ini toh. Siap. Memang terbaik Iya. sekali beliau. Dari tadi memang abang tidak sebut namanya maksudnya, tapi begitu abang bilang, komandan bilang begini, terus komandan bilang begini, komandan Iya. bilang begini. Saya langsung jadi Komandannya tiba-tiba, siapa gitu? saya jadi tiba-tiba langsung tersorot dengan abang komandan itu. Iya. Dia dari awal cerita, Dari awal cerita itu loh. dia sudah menenangkan terus. Maksudnya dia yang mengontrol mentalnya anggotanya Bukan hanya untuk memimpin. tetap Iya. stabil lah. Bukan sebagai leader untuk berperang, tapi untuk melatih jaga mentalnya pasukan. Soalnya Iya. ini 2 hari ini tuh jalan dalam hutan naik turun gunung nih. Itu kalau Keadaan begini. pimpinan, kalau yang memimpin mentalnya down, oh ya anggota semua down nanti. Tergantung leader, semua tergantung Iya, leader. semua tergantung leader. Toh, jadi dalam hutan tuh beliau tahu pasti kita tegang toh. Iya, Pasti beliau ada bercanda. Bercanda dalam arti untuk bikin jangan sampai kita macam iya. tegang. Pikiran. Nah, Karena kita jalan tuh, beliau kata-kata yang selalu ingat tuh, beliau selalu bilang kalau tetap tenang, karena Tuhan tuh selalu berserta dengan orang-orang nekat. Beserta dengan orang-orang nekat. Luar biasa. Nanti jadi quotes, kuat. quotes. Keren. Tuhan beserta orang-orang nekat. Ya. Beliau selalu bilang gitu, tetap tenang, jangan takabur, Tuhan tuh selalu berserta dengan orang-orang nekat. Tuhan beserta orang-orang nekat. Luar biasa Quotes. sekali. Itu makanya juga motivasi sih dalam tempuh. Iya, betul, betul. Tugas dalam Iya, pos dalam tugas waktu itu juga jadi motivasi lah. Yang penting nekatnya nih di tanda kutip juga, bukan nekat-nekat yang asal-asal nekat. Coba bayangkan. Posisi sedang dihambur. Santai. Masih bisa tenangkan anggota ini. Iya. Coba. Santai aja. Tenang. Mungkin beliau Itu mental loh. mental. Iya, mental. Iya. Saya tadi Boleh tuh dicoba, sempat, gitu. jadi dengar abang cerita tadi nih. Saya sempat kecewa pas abang bilang ternyata ada korban dari pihaknya kita, ada Brimob itu sudah kecewa. Terus abang cerita lagi kalau komandan dia tinggal di sana, dia stay. Abang dong berangkat duluan. Nah, terus saya tambah kecewa lagi tuh yang abang bilang kena tembak. Itu saya langsung shock tuh. Dengar cerita langsung shock. Saya bilang jangan sampai dia meninggal kah. Itu langsung saya tanya abang. Iya. Beliau masih hidup. Kita saja yang hanya mendengar cerita saja, Bang. Shock. Nah, ya. Apalagi abang. Yang langsung turun lapangan ini. Beliau tuh terlalu luar biasa. Luar biasa sekali abang cerita ini. Ini pengalaman seumur hidup sudah ini. Berarti ini setelah akan bisa dilupakan ini. Tidak akan bisa dilupakan. Nggak bisa Masalahnya ini Detail ini saja, jalannya saya jalan hafal. kaki ini. jalan kaki saya tuh dalam hutan itu tuh istirahat dalam hutan baru macam pahit kok buka kop tas baru kok ramas mie toh itu kalau bunyi loh semua ini wih bagi Kah? bagi Saking sunyinya itu dalam hutan. makanya kalau mau buka tuh harus batu kak Jadi harus Biar berjalan. nah, buka pelan-pelan makan diri sendiri dia Padahal masing-masing sudah pegang. masing-masing pegang tuh ya mungkin masing-masing punya tuh habis Mungkin sudah kak habis tengah jalan sudah habis ya.
Makanan orang terlalu tapi penting. mohon maaf Bang. Itu abang jalan tengah hutan tidak takut hantu tuh. Aduh, Astra pikir barang itu. Ini hantu tidak menyeramkan nih. Aduh, hantu kok sabar. Hantu lihat saya mungkin hantu takut kapan. Hantu lebih berani daripada saya. Itu sudah tidak pikir hantu lagi. Orang luar saja masih pikir-pikir hantu-hantu Iya. Papua. Iya. Aduh, Nggak, masalahnya di tengah hutan ini kalau kita nonton film horor biasanya kan masuk dalam hutan ada hantu begini. Masuk di minci lagi. Ini kondisinya begini nih. Ini sudah pikir hantu lagi. ular saya sudah pikir. Saya Itu tertipu. lagi Bang, apalagi alang-alang itu Bang. Alang-alang Astra pikir. Alang bukan ular dia senang-senang Iya. main dalam dong. Astra pikir. Karena itu pakai sepatu boot toh. Nah, Wah, su tinggi memang. Tinggi jadi Astra pikir sudah. Itu cuma pikir saya nih, maksudnya kan tom takut. Karena Kontak. di sana juga kan yang punya daerah toh. dia tahu. Intinya saya Thomas sudah ngurung Tahu medannya. rumah Orang gitu. rumah ya. Belum tahu kamar mandi mana, ruang tamu mana. Itu kan masih raba-raba tuh. Tapi dari tadi yang sempat abang cerita tuh sempat yang tadi yang saya kutip tuh ada sedikit hal yang mungkin agak lucu dan bagi saya mungkin ini yang halu. Oh halu. Itu Itu bisa jalan sampai halu. ajaran tuh sampai sah halu. Ada yang teman tuh ternyata tuh cerita apa? Terus bingung sudah. Cerita sembarang-sembarang Itu karena lelah yang kelewatan. lewat. Lelah baru mungkin Itu Istilahnya kalau saya pikiran pernah sih. mungkin nonton film perang ya. Biasa itu memang itu titik fase di mana orang sudah frustasi. iya sih. Frustasi Berarti terus jatuhnya bercampur frustasi. dengan jadi bercampur dengan lelah. Lelah. Belum tambah lagi dingin. Sama kayak ini loh, orang yang jalan di gurun baru seolah-olah dia lihat fata morgana begitu. Yo, Toh Bang, kayak begitu toh Bang. ini mau jemput Itu- tuh nih mobil nih. Nah. Mobil apa ini hutan? Karena rasa lelah yang kelewatan itu. Aduh. Tengah hutan sempat masih pikir untuk dong jemput di mobil nih. Bilang, itu mau jemput tuh nih mobil apa teman ini? Lu jemput tuh nih ngapa? Ini tengah hutan. Terus lu bicara sembarang. 2 hari ini. Baru duduk sebentar, bangun jalan lagi, tidur jalan lagi. Baju dari kering basah basah. kering kembali lagi. Saya Wah, sudah pikir. itu fisik terkuat tetap malaria pegang ini. Iya. Malaria pegang. Tapi Kenapa tuh? kalau di posisi itu biar tong kena malaria pun malaria hilang. Lebih malaria Malaria juga takut kau juga kan. Malaria takut kau juga. Saya sudah ada pikiran-pikiran itu kah? Tengah pikir pulang selamat saja. Tengok selesaikan. Tompo tugas tuh. Lepas dari abang punya tugas itu, kiprahnya abang setelah itu berlanjut kemana? Maksudnya setelah penugasan itu. Setelah penugasan itu. Setelah penugasan itu, tong stay di Oksibil dulu. Tong stay di Oksibil lama. Tong istilahnya tong monitor lokasi itu toh. Ibu kota Pegunungan Bintang tuh Oksibil. Tapi Oksibil tuh untung rame. Iya memang Oksibil rame. Rame. Tong tinggal di dalam Polres di rumahnya Kasat Intel. Itu waktu itu masih payung, di payung. Kasat Reskrim. Oh pasti kasih diskon. Ya, Kasat Intelnya Pak Peter Ongkoren. Oh Pak Peter. Yang sekarang ke Kasat Intel Polres. Kita mau kasih tinggal kan. Tong tinggal di beliau berempat. Baru itu kita punya pimpinan tertinggi juga terus itu Pak Kasat Gesgakum. Itu yang sekarang jadi tong punya Wakapolda. Beliau yang temani kita juga di sana. Itu yang langsung setelah abang punya penugasan langsung abang kembali organik ke Polres lagi. Belum, saya pergi berangkat ke Ilaga dulu. Oh masih ke Ilaga lagi. Jadi saya di Oksibil tuh saya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. 4 bulan saya di Oksibil. Jadi tong rame. Jadi pas waktu di Oksibil ada penambahan anggota lagi tuh naik. Ya tong rame jadi macam bosan sih. Karena tong semua rame tuh tinggal sama-sama. Ada teman banyak. Ada teman. Masalahnya Abang sudah pernah ngalami yang lebih parah Ya, justru. itu. Saya senang tuh. Dapat hal sederhana kayak gitu sudah, bahagia sekali. Rica saja suka kayak emas kok. Oksibil tuh rame.
maksudnya barang-barang yang tong cari juga kan ada lah. Ada. Iya. Kan juga pesawat juga kan lancar juga tuh Jayapura. Jayapura Oksibil. Oksibil memang Biar lancar. tuh bisa tidak barang Hampir setiap hari ada pesawat. setiap hari. Kecuali Sabtu Minggu Hmm. ada pesawat. So tuh tinggal sampai Desember di sana. Desember mungkin sama itu telepon saya. Dia bilang, "Iku pulang ka, anak buah, siapa anak kakak ini mau baptis toh?" Dia tanggal, itu telepon satu tanggal 20 Desember. 20 Desember. Pulang sudah, anak buah mau baptis ini. Saya bilang, tanggal berapa? Tanggal 26 Desember. Pas Natal kedua toh. Tolong jalan yang pikiran begitu. Aduh, saya bilang, aduh, ini teman-teman dong semua telah pulang, bermasa pulang tuh. Saya juga macam terena. Saya minta izin ke tom komandan. Ada tom punya komandan dari Jayapura naik toh. Ada Pak Lukman itu. Minta izin ke beliau. Komandan izin, berkenan komandan kasih izin saya untuk pulang ke Jayapura. Karena apa? Anak gua ada baptis. Saya bilang, oh iya, oke sudah. Pulang. Tapi ku rencana balik tanggal berapa? Beliau tanya saya. Saya bilang, karena anak buah baptis tanggal 26, bisa harus turun tanggal 23 Desember. Terus beliau tanya, kok balik kapan? Saya bilang, kalau tanggal 2 mungkin saya bisa balik. Beliau bilang, oh tidak bisa, ku enak sekali tahun baru di bawah. Pasti itu tanggal Yo, enak sekali, ku teman-teman semua di sini. Masuk tahun baru di bawah. Awas siap, nah. Saya tanggal 28 saya balik. Aduh. Padahal sudah berharap nih, mau tahun baru Jayapura ini. Sudah turun ke Jayapura, anak bawa baptis tanggal 28, selama itu tidak bisa, saya harus balik. Saya lomba aku gimana, aku tahun baru bentoran kan. Saya mau bikin gimana, teman-teman semua di atas, bertentar udah kasih izin turun toh. Karena ini hari raya tuh biasa takutnya nanti dong ada bikin hewan ribut. Sudah saya balik tanggal 28. Dengan hati yang berat. Iya, hati berat tapi naik saya sudah. Tahun baru di atas tuh. Untung rame jadi. Masih bisa baku hibur tuh, bakar-bakar. Terlalu lama kemudian tanggal 5 Januari. Tuh dapat tarik semua. Saya belum tahu bisa terusan naik kan. Dalam hati tuh. Sekali tinggal. Iya. Oh dapat tarik langsung ke Jayapura. Iya, terus mau pulang ke Jayapura. Tuh pulang ke Jayapura tuh dapat sisa-sisa pon. Tidak ada. Bilang kasihan ini dong semua pulang, hati-hati semua pulang. Tuh mau jaga apa? Padahal kan tong sebelumnya kan memang pulang ke Jayapura kan ditugaskan untuk apa? Mempertebal toh anggota untuk pengamanan POR. Dan tong juga senang toh. Masalahnya dari Iya, tong setelah kan dapat lagi mungkin tua kan. Iya. Untuk nanti mungkin Untuk di mengulang kembali lagi ke Papuanya. iya, di Papuanya sih. Udah tong pulang langsung tatahan Jayapura. Tapi abang tidak akan dapat pengalaman berharga kalau abang. Iya sih, maksudnya pengalaman hidup sih. Iya. Tugas berikutnya saya ke berangkat ke Ilaga. Itu Puncak. indah untuk diceritakan tapi Tidak untuk mengulang. Iya sih, terada untuk pulang. Apalagi maksudnya kan waktu Satgas kan tong rutin sekali tuh olahraga tuh. Iya. Bisa tinggal sekarang gini, aduh, tinggal dalam ruangan berolahraga tuh. Terus naik gunung lagi kayaknya sabar dulu. Setelah dari Laga tuh yang baru langsung abang lepas dari sana. Iya. Saya di Ilaga 4 bulan saja. 4 Hmm. bulan. Karena saya dapat telepon dari kakak perempuan. Aku pulang sudah kembali. Tidak, aku kembali ke Polres sudah. Karena sapu bapak kan sakit-sakit toh. Itu waktu sapu bapak masih hidup lah, masih ada. Karena yo selesai penugasan ini saya turun Jayapura langsung Kembali dinas Polresta. Tapi selama saya lagi tiba-tiba beliau sakit. Terus aku ke perempuan bilang, "Kau pulang sudah ke Jayapura, ini bapak ada sakit masuk rumah sakit toh. Aku jaga-jaga bapak di rumah sakit. Kalau aku saya minta izin saya pulang. Terus saya minta izin saya pulang ke Jayapura, dia bilang kalau orang tua sehat kembali lagi toh ke Ilaga. Terus saya pulang ke Jayapura, terlalu lama, 1 minggu di Jayapura. Saya pakai meninggal. Itu yang langsung. Saya kakak bilang sudah aku terus usah keluar lagi, kau tetap kembali ke Polresta sudah. Sudah dari situ langsung saya menghadap ke sapu pimpinan di Satgas toh untuk saya kembali karena permintaan dari keluarga untuk
saya jaga rumah tuh karena beliau sudah ada. Makanya langsung saya keluar dari Satgas, saya kembali ke Polres, lanjutkan tugas seperti biasa di Polresta tercinta. Di bagian Reserse kriminal. dulu sempat jadi bagian dari Avanza itu. Iya sih. Cuma Sempat. sekarang kalau teman-teman lihat ya, sekarang abang dia sudah lebih rapi dari Iya, sebelum. sudah dirapih. Dulu tuh tukang jalan yang hendak JP, celana pendek. celana pendek. Nah, tinggal tidur di jalan-jalan. Tuh, Gembel gitu. kayak gembel. Menyamar lah. Iya, Kabar. undercover biar bisa. Ya, teman-teman, mungkin dari cerita dari kita punya abang Generio ini luar biasa sekali. Kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Dari kisah-kisah itu kita harus sangat bersyukur dengan kita punya hidup. Kira-kira pesan-pesan buat adik-adik dorang yang dinas di gunung-gunung gitu. Tetap semangat saya jalankan tugas tuh. Ya, tetap solid tuh bang. Ya, tetap solid. Saling Intinya, jaga. saling menjaga, tidak boleh saling menjatuhkan. Bukan untuk di gunung saya. Ya, Semua. Semuanya. semuanya. Itu semua. Intinya tuh tetap jaga kompakan aja. Iya. Nama baik saya tuh. Karena kedepannya ini akan lebih sulit lagi. Tantangan tugas semakin Tantangan berat. tugas ke depan. Makin berat lagi. Kita harus lebih bijak lagi, lebih kompak lagi. Ya, kita punya institusi ini menjadi lebih baik lagi tuh. Intinya jalani, nikmati, syukuri, God is good all the time. Langsung tutup kan langsung. Iya, iya. Oke lah, Bang. Terima kasih banyak Terima ini, kasih Bang, banyak. untuk waktunya dan tempatnya ini, Bang. Wah, Oke. terima kasih Sama-sama. banyak. Teman-teman perlu tahu. mungkin Iya. iya, siapa tahu teman-teman pas weekend itu mau Staycation ya the best sih. dengan keluarga, Rekomendasi. ini tempat yang Kebetulan, paling saya iya. rekomendasikan. Aduh. Kalau teman-teman sempat nonton kita punya podcast yang dengan Pak Yaya Rumra yang Iya. sebelumnya, itu Yang penyidik ganja pertama Iya. di Papua, itu apa dia punya view-nya itu dia punya penginapan. tempat yang sama. Kalau yang ini view di dekat kolam. Ya, Masih satu tempat lah. satu Ya. tempat masuk tempat. Saya sangat rekomendasikan tempat ini karena keren. The best Dari place. luar dia low profile memang. low Setelah profile. masuk, oh Karena keren. karena kalau dari luar tuh lewat itu tuh tidak perhatian. Tidak ada ini yang apa. tahu. Tidak Iya. ada yang tahu. Tembok saja tuh. Iya. Ini apa? Nanti pas masuk baru. Kalau masuk pun juga belum terlalu kelihatan tuh. Iya. Nah, nanti pas masuk depannya Baru wah. Karena ini juga kan belum jadi rampung. ya iya, belum 100% lah. 100% sih. Tapi tidak mengecewakan lah. Bah, bukan tidak mengecewakan lagi, Bang. Ini sudah the best sekali. The best sekali. Mau mandi malam bisa. Kalau tamu kok mau mandi. Boleh, boleh. Apa? Pulang basah-basah tuh. Iya. Baru malaria pegang. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Sip. Mantap. Ya, guys.